Assalamualaikum, Bu. Izin untuk presentasi biang keringat dulu ya, Bu. Waalaikumsalam. Iya, boleh. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suam Medikasi Biang Keringat yang disusun oleh Ananda Sela Rahayu, Fahmi Rizky Fadila, dan saya sendiri Travelina Indi Pratiwi. Biang keringat adalah kelainan kulit yang disebabkan adanya sumbatan pada saluran kelenjar keringat atau kelenjar ekrin. Umumnya kondisi kulit akan mengalami ruam kecil kemerahan. Kondisi ini juga biasanya akan disertai dengan rasa gatal dan sensasi seperti tersengat atau perih pada kulit. Biang keringat atau yang dikenal dengan keringat buntet lebih mudah terjadi pada bayi karena pengaturan suhu tubuh pada bayi belum sempurna dan kelenjar keringat bayi belum sepenuhnya berkembang. Akibatnya, kulit belum mampu mengeluarkan keringat dengan baik. Biang keringat pada bayi umumnya paling sering muncul di badan, di leher, tangan, dan dada. Untuk gejala-gejala biang keringat merupakan kondisi yang tidak menular. Kondisi ini lebih umumnya terjadi saat seseorang berada di cuaca yang panas atau lingkungan yang bersuhu lembab. Biang keringat kerap ditandai dengan gejala berupa bintik-bintik kecil berwarna merah, terutama di tempat menumpuknya keringat. Yang kedua, gatal atau rasa perih dan tajam pada ruam. Gejala-gejala tersebut dapat muncul di seluruh bagian tubuh dan bisa terjadi pada semua rentan usia, tetapi paling sering terjadi pada bayi dan anak. Untuk jenis-jenis biang keringat itu sendiri, yang pertama ada miliari kristalina, jenis biang keringat yang paling ringan. Miliari Miliaria kristalina hanya mempengaruhi lapisan kulit teratas. Kondisi ini ditandai dengan kemunculan bintil merah berisi cairan berwarna jernih yang mudah pecah. Biang keringat jenis ini muncul umumnya tidak menimbulkan gatal dan rasa sakit. Yang kedua ada miliari rubra. Miliaria rubra terjadi di lapisan kulit yang lebih dalam. Jenis biang keringat ini lebih sering dialami oleh orang dewasa daripada anak-anak. Gejala miliaria rubra adalah bintil merah yang disertai dengan rasa gatal dan menyengat. Yang ketiga ada miliari pustulosa. Miliari pustulosa merupakan perkembangan lanjutan dari miliaria rubra. Biang keringat ini terjadi ketika miliaria rubra mengalami peradangan. Tanda miliaria pustulosa adalah bintil merah yang berisi nanah atau pustul sehingga berubah warna menjadi putih atau kuning. Adanya pustul menandakan mulai terjadinya infeksi kulit. Yang keempat ada miliari profunda, adalah jenis biang keringat yang paling jarang terjadi. Jenis miliaria ini terjadi di lapisan lebih dalam atau dermis. Tertahannya keringat akan memicu munculnya bintil merah yang lebih besar dan lebih keras. Meski lebih jarang terjadi, miliaria jenis ini bersifat kronis dan sering kambuh. Untuk penyebab biang keringat disebabkan oleh timbulnya ruam dan peradangan akibat penyumbatan pada kelenjar keringat. Namun tidak diketahui secara pasti mengapa kelenjar keringat tersumbat. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya biang keringat. Yang pertama ada iklim tropis. Iklim dan cuaca yang panas serta lembab merupakan pemicu utama dari munculnya biang keringat. Yang kedua, kepanasan. Kepanasan dapat memicu tersumbatnya kelenjar keringat yang menyebabkan biang keringat. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kepanasan adalah menggunakan pakaian yang terlalu tebal atau tidur dengan selimut tebal saat suhu sedang panas. Yang ketiga, aktivitas fisik tertentu. Aktivitas atau olahraga tertentu yang menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak keringat dapat memicu terjadinya biang keringat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nanda. Faktor selanjutnya itu ada kelenjar keringat belum berkembang. Kelenjar keringat pada bayi belum berkembang sepenuhnya sehingga keringat lebih mudah bertahan di dalam kulit. Oleh karena itu, biang keringat lebih mudah terjadi pada bayi. Yang yang kelima, obesitas. Seseorang dengan berat badan berlebih atau obesitas lebih beresiko mengalami biang keringat, terutama di area-area lipatan kulit, misalnya perut, leher, dan selangkangan. Yang keenam, tirah baring atau bed rest terlalu lama. Pasien yang menjalani tirah baring dalam waktu yang cukup lama, terutama yang mengalami demam, lebih berisiko untuk mengalami biang keringat.
Untuk penanganannya itu mengompres bagian yang mengalami ruam dengan kain lembab atau es batu yang dibalut kain selama tidak lebih dari 20 menit setiap jam. Yang kedua, membersihkan bagian yang mengalami ruam dengan air mengalir dan sabun yang lembut. Ketiga, menaburkan bedak gatal pada bagian yang mengalami ruam untuk mengurangi rasa tidak nyaman di kulit. Keempat, menjaga kulit tetap dingin, misalnya dengan berendam dan mandi. Kelima, menghindari cuaca panas dan tempat yang lembab seperti berada lebih lama dalam ruangan yang sejuk atau menggunakan kipas angin. Yang keenam, memakai pakaian longgar sehingga tidak menghambat pengeluaran. Selanjutnya ada terapi farmakologis. Yang pertama itu ada obat golongan antihistamin untuk meredakan rasa gatal dan kemerahan di permukaan kulit. Contohnya itu cetirizine. Untuk dewasa dan anak usia lebih dari 6 tahun, 5 sampai 10 mg per hari. Untuk anak usia 2 sampai 6 tahun, 2,5 mg 1 sampai 2 kali sehari atau 5 mg 1 kali sehari. Dosis maksimalnya itu adalah 5 mg per hari. Yang kedua itu ada lotion kalamin untuk meredakan rasa gatal, perih, atau mengalami iritasi. Caranya itu oleskan pada area biang keringat dan biarkan mengering di kulit. Dioleskan 1 sampai 4 kali sehari untuk hasil yang maksimal. Oleskan lotion kalamin setelah mandi. Yang ketiga itu ada salep kortikosteroid untuk meredakan rasa gatal dan peradangan pada ruam yang parah. Contohnya itu salep mengandung 0,05% beta-metason, dipropionat, dan 3% salicylic acid. Oleskan sebanyak 2 kali sehari. Berikut dialog konselingnya. Permisi, Mbak. Selamat sore, saya Nanda dari Apotek Kiva. Ada yang bisa saya bantu? Sore, Mbak. Saya mau beli obat gatal kemerahan. Ada nggak ya, Mbak? Mohon maaf kalau boleh tahu obatnya untuk orang dewasa atau anak-anak ya, Mas? Buat saya, Mbak, usia 23 tahun. Sebelumnya Mas ada keluhan apa ya? Begini, Mbak. Saya gatal kemerahan di seluruh badan dan rasa panas. Lalu timbul bintik-bintik merah di kulit, Mbak. Sudah diperiksa ke dokter, Mas, dan pernah minum obat sebelumnya untuk penyakit ini? Tidak, Mbak. Belum ada minum obat apapun. Baik, Mas, mohon ditunggu sebentar ya. Saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Iya, Mbak. Mas, ini ada 2 obat ya. Yang satu untuk obat minum, yang satu lagi untuk obat luarnya. Saya kasih obat minumnya cetirizine. Obat ini untuk mengurangi rasa gatal dan kemerahannya. Diminum 5-10 mg per hari dan untuk obat luarnya ada lotion kalamin berfungsi untuk mengobati pang keringatnya ya, Mas. Untuk lotionnya, cara pakainya gimana ya, Mbak? Cara pakainya itu dioleskan tipis-tipis pada kulit yang bintik-bintik merah. Dipakainya 3 kali sehari setelah mandi pagi dan sore, lalu dipakai lagi malam hari sebelum tidur. Baik, Mbak. Jadi setiris ini diminum 5 sampai 10 mg per hari dan untuk lotion kelaminnya dipakai 3 kali sehari, pagi, sore setelah mandi dan malam sebelum tidur. Dioleskan tipis-tipis di area yang bintik kemerahan ya. Iya betul Mas, sudah paham ya berarti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada cara pencegahan agar tidak muncul lagi nggak, Mbak, biang keringatnya? Tentu ada Mas. Pertama harus menjaga kulit tubuh tidak lembab, menggunakan sabun yang lembut dan tidak mengandung parfum. Dan hindari juga penggunaan pakaian ketat yang terlalu tebal saat cuaca sedang panas. Karena biasanya penyakit biang keringat disebabkan karena iklim tropis, kepanasan, dan keringat yang belum berkembang. Oh begitu, Mbak. Terima kasih atas informasinya dan obatnya ya, Mbak. Untuk pembayarannya di kasir ya. Iya Mas, di kasir. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Oke, sebentar ya, ada azan sebentar.
Oke ya, lanjut ya. Jadi ini tadi masalahnya tentang obat jerawat ya. Nah, obat jerawat itu eh, kalau dilihat dari teorinya disebabkan karena apa? Ibu, maaf, ini tentang yang biang keringat dulu, Bu. Oh iya, salah ya. Oh ya, ya udah. Biang keringat itu kalau berdasarkan teorinya disebabkan karena apa? Karena tersumbatnya kelenjar keringat. Tersumbatnya kelenjar keringat. Sehingga terus gimana jadinya? Keringatnya menumpuk gitu di badan. Iya, Bu. Ah, Nah, gimana cara cara mengatasinya berarti dipakaikan apa gitu? Caranya itu menggunakan pakaian longgar, Bu. Terus sehingga tidak menghambat pengeluaran keringat. Terus juga tetap menjaga kulit. Nah, oke. Tadi di percakapannya apa itu namanya? Diberikan obatnya apa ya? Obat minumnya cetirizine. Lotionnya lotion kalamin, Bu. Nah, maksud saya eh cetirizine itu udah jadi obat wajib apotek ya? Obat keras kan cetirizine itu atau gimana? Atau ada cetirizine itu ada obat bebas ya? Ada Bu, tapi dia merek dagang kayak Prosik, dia masih kandungannya cetirizine. Iya, cetirizine itu terbagi dua. Ada yang logonya keras, ada yang logonya obat bebas terbatas. Kalian pernah perhatikan nggak itu? Iya Bu. Ya, jadi nanti perhatikan. Jadi kalau misalnya sebenarnya kayaknya dosisnya sama-sama 10 miligram ya. Nah, dosisnya sama, tapi nggak tahu nih yang satu kenapa bisa jadi obat keras, yang satu bisa menjadi obat bebas terbatas ya. Nah, maksud saya tadi kan milihnya cetirizine. Kenapa milihnya cetirizine? Karena kan cetirizine dia bisa buat mengurangi apa tuh rasa gatal sama alergi apa iritasinya kan Bu. Jadi untuk meredakan dia punya gatalnya pakainya obat minumnya cetirizine. Namun untuk Mm-mm. yang olesnya untuk membantu di bagian luarnya pakainya kalamin. Oh gitu, oke, masuk akal ya. Eh, jadi diberikan dua macam obat ya karena untuk apa tuh namanya menghilangkan rasa gatalnya. Tapi sih sebenarnya kalaminnya sendiri bukannya kalaminnya sendiri bisa nggak untuk sebagai uh, anti gatal itu atau sebagai Bisa. antihistamin? Hah? Bisa Bu, bisa. Tapi kan kalau dia biang keringat itu kan gejalanya biang keringatnya tadi yang pasiennya alami itu kan agak lama ya Bu. Jadi kalau Hmm, misalnya biang keringatnya nggak disembuhin juga dari dalam, takutnya dia makin garuk, makin digaruk, makin ruam. Jadi kita bantu dari dalam sama dari luarnya juga. oke, ya udah. Berarti nanti itu harusnya dijelasin tuh. Ada nggak di tadinya di apa percakapannya? Kita ada dua obat ya Pak. Obatnya yang satu cetirizine, yang satu kalamin. Maksudnya dibantu dari obat dalam. Karena kalau dari dalam kan berarti untuk apa namanya gatal-gatalnya ya sistemik berarti. Nah kalau dari luar berarti untuk
apa sebagai antiseptiknya. Tadi jelasin nggak begitu di percakapannya? Ada nggak? Coba cek. Ada Bu di slide yang apotekernya itu. Ya, oke. Jadi sudah dijelasin ke pasiennya ya, supaya pasiennya mengerti. Ada loh, kadang-kadang pasien itu pas kita tawari 2 obat, dia nggak mau, dia maunya 1 aja kan, karena karena kan makin ada 2 obat kan berarti ada biaya lagi yang harus dikeluarkan kan? Tuh. Kadang-kadang nggak ada ya di sini buat percakapan, aduh saya nggak mau 2 obat gitu loh, saya maunya 1 obat aja gitu. Tuh pasti bagus juga tuh percakapan kayak gitu. Jadi nggak melulu karena petugas farmasinya bilang suami dikasih obatnya tiba-tiba dikasih 2, terus yang satu pasiennya terima aja gitu ya. Jadi ada tuh kali nanti besok percakapan yang memang pasiennya komplain kalau misalnya dikasih 2 gitu ya. Karena kan biayanya juga tambah besar. Padahal suami dikasih kan intinya kita efisiensi biaya ya. Pasien tidak ke dokter, tapi dia mendapatkan pengobatan yang tepat. Gitu ya. Iya, baik Bu. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Ya. Kemudian pencegahan untuk biang keringatnya udah dikasih tahu. Udah Bu, ada. Oh, ada. Nah, terus satu lagi nih, kira-kira kalau lotion kayak eh, Kalamin gitu kan, itu kalian tahu nggak berapa BUD-nya? Berapa lama dia disimpan? Beyond use date-nya berapa lama kira-kira setelah dia dibuka? Untuk obat-obat yang berupa lotion, gitu. Tahu nggak? Kayaknya pernah kali ini dipelajari. Coba nanti diingat-ingat lagi ya. Halo, udah. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita ganti yang tadi biang keringat. Udah ada belum orangnya nih? Yang biang keringat udah ya Bu, berarti tinggal yang jerawat. Oh Biang ya, keringat yang satu jerawat. lagi, Bu. Oh iya, ada lagi kah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan suami edukasi biang keringat yang beranggotakan Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, dan Nia Mulyani. Biang keringat dalam bahasa medis dikenal dengan sebutan miliaria. Biang keringat adalah kelainan kulit yang disebabkan adanya sumbatan pada saluran kelenjar keringat atau kelenjar ekrin. Umumnya, kondisi kulit akan mengalami ruam kecil kemerahan. Kondisi ini juga biasanya akan disertai dengan rasa gatal dan sensasi seperti tersengat atau perih pada kulit. Kondisi biang keringat ini cukup sering dialami oleh bayi dan anak-anak karena kelenjar keringat yang belum berkembang dengan sempurna. Karena hal tersebut, kulit bayi atau anak-anak tidak mampu untuk mengeluarkan keringat dengan optimal.
Akan tetapi, hal ini juga bisa saja terjadi terhadap orang yang sudah dewasa. Biang keringat atau yang dikenal dengan keringat buntet lebih mudah terjadi pada bayi karena pengaturan suhu tubuh pada bayi belum sempurna dan kelenjar keringat bayi belum sepenuhnya berkembang. Akibatnya, kulit belum mampu mengeluarkan keringat dengan baik. Biang keringat pada bayi paling sering muncul di badan, leher, tangan, dan dada. Penyebab biang keringat. Biang keringat disebabkan oleh timbulnya ruam dan peradangan akibat penyumbatan pada kelenjar keringat. Namun, tidak diketahui secara pasti mengapa kelenjar keringat tersumbat. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya biang keringat, yaitu 1. Iklim tropis. Iklim dan cuaca yang panas serta lembab merupakan pemicu utama dari munculnya biang keringat. 2. Kepanasan. Kepanasan dapat memicu tersumbatnya kelenjar keringat yang menyebabkan biang keringat. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kepanasan adalah menggunakan pakaian yang terlalu tebal atau tidur dengan selimut tebal saat suhu sedang panas. 3. Aktivitas fisik tertentu. Aktivitas atau olahraga tertentu yang menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak keringat dapat memicu terjadinya biang keringat. 4. Kelenjar keringat belum berkembang. Kelenjar keringat pada bayi belum berkembang sepenuhnya sehingga keringat lebih mudah tertahan di dalam kulit. Oleh karena itu, biang keringat lebih mudah terjadi pada bayi. 5. Obesitas. Seseorang dengan berat badan berlebih atau obesitas lebih beresiko mengalami biang keringat, terutama di area-area lipatan kulit, misalnya perut, leher, dan selangkangan. 6. Tirah baring atau bed rest terlalu lama. Pasien yang menjalani tirah baring dalam waktu yang cukup lama, terutama yang mengalami demam, lebih beresiko untuk mengalami biang keringat. Gejala biang keringat. Biang keringat merupakan kondisi yang tidak menular. Kondisi ini umumnya terjadi saat seseorang berada di cuaca yang panas atau lingkungan yang bersuhu lembab. Biang keringat kerap ditandai dengan gejala berupa pertama, bintil-bintil kecil berwarna merah, terutama di tempat menumpuknya keringat. Kedua, gatal atau rasa perih dan tajam pada ruam. Gejala-gejala tersebut dapat muncul di seluruh bagian tubuh dan bisa terjadi pada semua rentang usia, tetapi paling sering terjadi pada bayi dan anak. Biang keringat memiliki bentuk bintik yang mirip dengan keratosis pilaris. Akan tetapi, pada keratosis pilaris, bintik-bintik tersebut tidak gatal. Berikut adalah contoh gambar jenis biang keringat. Yang pertama ada Miliaria cristallina, kedua Miliaria rubra, ketiga Miliaria pustulosa, keempat Miliaria profunda. Selanjutnya jenis biang keringat. Yang satu, Miliaria cristallina. Adalah jenis biang keringat yang paling ringan. Miliaria cristallina hanya mempengaruhi lapisan kulit teratas. Kondisi ini ditandai dengan munculnya bintil merah berisi cairan berwarna jernih yang mudah pecah. Biang keringat jenis ini umumnya tidak menimbulkan rasa gatal dan rasa sakit. Yang kedua, Miliaria rubra. Terjadi di lapisan kulit yang lebih dalam. Jenis biang keringat ini lebih sering dialami oleh orang dewasa daripada anak-anak. Gejala Miliaria rubra adalah bintil merah yang disertai dengan rasa gatal dan menyengat. Slide selanjutnya dah. Yang ketiga, Miliaria pustulosa. Merupakan perkembangan lanjutan dari Miliaria rubra. Biang keringat ini terjadi ketika Miliaria rubra mengalami peradangan. Tanda Miliaria pustulosa adalah bintil merah yang berisi nanah, pustule, sehingga berubah warna menjadi putih atau kuning. Adanya pustule menandakan mulai terjadinya infeksi kulit. Yang keempat ada Miliaria profunda. Adalah jenis biang keringat yang paling jarang terjadi. Jenis Miliaria ini terjadi di lapisan lebih dalam dermis. Tertahannya keringat akan memicu munculnya bintil merah yang lebih besar dan lebih keras.
Meski lebih jarang terjadi, milaria jenis ini bersifat kronis dan sering kambuh. Medikasi biang keringat. Biang keringat umumnya tidak berbahaya dan tidak membutuhkan pertolongan medis yang khusus. Kondisi ini dapat ditangani sendiri di rumah dengan langkah-langkah sederhana seperti yang pertama, mengompres bagian yang mengalami ruam dengan kain lembab atau es batu yang dibalut kain selama tidak lebih dari 20 menit setiap jam. Membersihkan bagian yang mengalami ruam dengan air mengalir dan sabun yang lembut. Menaburkan bedak gatal pada bagian yang mengalami ruam untuk mengurangi rasa tidak nyaman di kulit. Menggunakan obat gatal anak yang bisa dibeli dengan bebas di apotek. Menjaga kulit tetap dingin misalnya dengan berendam dan mandi. Menghindari cuaca panas dan tempat yang lembab seperti berada lebih lama dalam ruangan yang sejuk atau menggunakan kipas angin. Meminum banyak cairan agar terhindar dari dehidrasi. Selanjutnya, memakai pakaian longgar sehingga tidak menghambat pengeluaran keringat. Terapi farmakologi. Yang pertama ada bedak salisil. Merupakan bedak anti gatal yang mengandung asam salisilat dan takum. Indikasi umumnya untuk mengurangi gatal akibat biang keringat. Aturan pakainya, serbuk ditaburkan dan dioleskan pada bagian yang gatal. Selanjutnya ada bedak herosin. Merupakan bedak yang digunakan untuk membantu meredakan biang keringat dan gatal-gatal pada kulit. Indikasi umumnya untuk membantu meredakan gangguan kulit seperti biang keringat dan gatal-gatal. Aturan pakainya, taburkan dan gosokkan pada bagian tubuh yang terdapat gangguan kulit beberapa kali sehari. Dilanjutkan oleh Nia Mulyani. Terapi farmakologi, obat bebas terbatas. Yang pertama ada Caladin lotion, merupakan lotion anti gatal yang mengandung kalamin, zinc oxide, dan diphenhydramin HCl. Indikasi umumnya mengobati gatal karena biang keringat, udara panas, dan gigitan serangga. Aturan pakainya, bersihkan bagian kulit yang gatal lalu dioleskan. Sebaiknya digunakan sehabis mandi pagi dan sore. Yang kedua, Orpen 4 mg kaplet, mengandung klorpeniramin. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, yaitu senyawa yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi saat seseorang terpapar zat atau bahan pemicu alergi atau alergen. Dosis dan aturan pakai Orpen 4 mg kaplet, dewasa 1 kaplet sampai 3 sampai 4 maaf benar. Dewasa 1 kaplet diminumnya 3 sampai 4 kali sehari. Anak usia 6 sampai 12 tahun setengah kaplet 3 sampai 4 kali sehari. Anak usia 2 sampai 6 tahun diminumnya 1/4 kaplet atau 3 sampai 4 kali sehari. Terapi farmakologi obat kerasnya yang pertama ada Avosel 5 mg. Avosel merupakan obat kelompok antihistamin yang mengandung levocetirizin. Kandungan ini bekerja dengan menghambat kerja zat antihistamin. Kerja zat histamin yaitu zat alami yang menimbulkan gejala gatal-gatal pada kulit. Dengan begitu, gatal di kulit akibat biang keringat bisa mereda. Dosis dan aturan pakai Avosel 5 mg tablet. Dosis untuk dewasa dan anak-anak usia 6 tahun ke atas adalah 5 mg atau 1 tablet diminum sehari sekali. Yang kedua, Loran 10 mg tablet. Loran tablet mengandung loratadin yang berguna meredakan gatal di kulit akibat alergi. Kandungan loratadin dalam obat ini bekerja sebagai antihistamin yang memblokir senyawa alami pemicu munculnya gejala alergi saat tubuh terpapar zat alergen, termasuk gejala gatal dan bental-bental. Dosis dan aturan pakai Loran 10 mg tablet. Secara umum berikut ini adalah rincian dosis loratadin untuk mengatasi alergi. Dewasa dan anak usia di atas 12 tahun 10 mg 1 kali sehari atau 5 mg 2 kali sehari. Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan lebih dari 30 kg 10 mg 1 kali sehari. Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan kurang 30 kg 5 mg 1 kali sehari. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, oleskan minyak jarak. Minyak jarak dikenal sebagai obat biang keringat yang sifatnya mampu mengontrol produksi minyak berlebih pada kulit.
Cara penggunaannya adalah oleskan minyak jarak ke kulit yang terkena biang keringat dan tunggu hingga menyerap. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, oleskan minyak tersebut secara rutin sesuai kebutuhan. Yang kedua, oleskan gel lidah buaya. Gel lidah buaya memiliki banyak sekali manfaat bagi kulit. Gel lidah buaya dapat meredakan inflamasi dan mengurangi area jangkitan biang keringat. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu ambil gel pada batang lidah buaya, lalu aplikasikan pada kulit. Ulangi langkah tersebut setiap hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terapi non-farmakologi yang ketiga, oleskan madu. Madu dikenal memiliki kandungan antiinflamasi. Kandungan tersebut sangat berguna untuk mengatasi biang keringat. Cara penggunaannya juga mudah, kamu cukup mengoleskan madu pada kulit yang terkena biang keringat. Lalu didiamkan sekitar 20 menit, setelah itu bilas dengan air bersih. Ulangi langkah tersebut selama 3 kali dalam seminggu agar hasil optimal. Berikut adalah percakapan praktek suami dikasih. Selamat siang, Kak. Selamat datang di Apotek Ikifa. Saya dengan apoteker Indah. Ada yang bisa saya bantu? Iya siang Mbak, saya mau membeli obat untuk lengan tangan saya yang gatal-gatal. Maaf, sebelumnya dengan kakak siapa ya? Nama saya Ilmi Mbak. Baik, sebelumnya ada keluhan lain selain gatal-gatal, seperti demam? Nggak ada sih Mbak, cuma gatal-gatal aja. Sebelumnya apakah kakak sudah ke dokter? Belum ke dokter Mbak. Apakah kakak ada alergi makanan atau alergi cuaca? Kalau alergi makanan nggak ada Mbak, tapi alergi cuaca kayaknya. Soalnya setiap pergantian cuaca itu lengan saya gatal-gatal gitu Mbak, di bagian lipatannya. Apa kakak sudah mengkonsumsi obat sebelumnya? Belum, Apakah kakak ada alergi obat? nggak ada alergi obat juga. Apakah lipatan lengan tangan kakak sering digaruk? Iya Mbak, suka digaruk karena gatal, jadi suka digaruk. Itu kira-kira kenapa ya Mbak? Mungkin gejala kakak termasuk ke dalam gejala biang keringat, di mana biang keringat ini disebabkan oleh saluran keringat kakak. Saluran keringat kakak ini mengalami penyumbatan. Keringat kakak ini telah terjebak di bawah saluran kulit, sehingga menyebabkan pembengkakan dan ruam. Jadi, kakak usahakan jangan sering digaruk ya tangannya, karena dengan digaruk akan memperparah kondisi lengan tangan kakak. Baik Mbak, untuk obatnya. Ini saya kasih obat Caladin Lotion. Untuk cara pemakaian obatnya dapat digunakan 2-6 kali sehari ya, Kak. Obatnya digunakan setelah mandi, dioleskan tipis-tipis, jangan tebal-tebal. Obat ini khasiatnya dapat mengobati gatal pada biang keringat. Efek samping dari obat ini ruam atau iritasi. Dan untuk cara penyimpanannya, jangan sampai terkena matahari langsung atau di tempat yang lembab. Dan jangan sampai dimasukkan ke dalam freezer. Jika tidak ada keluhan lagi atau bila rasa sudah tidak gatal-gatal lagi lipatan lengan tangannya, obatnya dapat diberhentikan ya. Apakah kakak sudah paham? Iya Mbak, sudah paham. Ini untuk total harganya jadi 16.000 ya. Ini uangnya, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Semoga lekas sembuh ya, Kak. Oke, biang keringat. Tadi biang keringat ini kan karena terhambatnya kelenjar keringat ya. Nah, terus dikasihnya apa tadi? Caladin ya? Iya, Bu Kaladin. Caladin aja. Iya, Bu Kaladin aja. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi saya sudah bahas sedikit ya. Eh dijelasin nggak tadi pencegahannya supaya tidak biang keringat? Jelasin Bu di atas. Udah ada. Udah. Ya udah. Oke, cukup.
Lanjut Eh, jerawat ya, Bu. mm, Iya. Selanjutnya, suami dikasih jerawat. Yang beranggotakan Ilmi Aulia Robani, saya Indah Oktavia, dan Nia Mulyani. Akne vulgaris adalah gangguan inflamasi pada unit pilosebase yang berlangsung secara kronis dan dapat sembuh sendiri atau self-limited disease. Akne vulgaris dipicu oleh Cutibacterium acnes, sebelumnya dikenal sebagai Propionibacterium acnes. Pada masa remaja, di bawah pengaruh siklus normal dehidropiandrosteron, akne vulgaris merupakan Bu, pepetanya belum keganti dah. Oh iya, bentar. Akne vulgaris adalah gangguan inflamasi pada unit pilosebase yang berlangsung secara kronis dan dapat sembuh sendiri. Akne vulgaris dipicu oleh Cutibacterium acnes, sebelumnya dikenal sebagai Propionibacterium acnes. Pada masa remaja, di bawah pengaruh sirkulasi normal dehidropiandrosteron, akne vulgaris merupakan kelainan kulit yang sangat umum serta dapat muncul dengan lesi inflamasi dan non-inflamasi, terutama di wajah, tetapi juga dapat terjadi pada lengan atas, dada, dan punggung. Akne vulgaris adalah penyakit yang bisa ditemukan pada semua umur. Ini adalah peradangan kronis pada unit folikel kelenjar sebaceous. Penyebabnya adalah ciri klinis yang multifaktorial berupa komedo, papula, pustula, nodul, dan kista. Jerawat adalah penyakit kulit karena adanya penumpukan minyak yang menyebabkan pori-pori kulit wajah tersumbat sehingga memicu aktivitas bakteri dan peradangan pada kulit. Mekanisme jerawat. Mekanisme timbulnya jerawat ini diawali peningkatan produksi minyak oleh kelenjar sebaceous. Sebum yang dihasilkan keluar melalui saluran pilosebaceous dan mencapai permukaan kulit. Selama melewati saluran pilosebaceous, sebum memasuk asam linoleate ke keratinosit dari folikel rambut.
asam lemak bebas akan terbentuk oleh rangsangan faktor pencetus jerawat sehingga asam lemak bebas memicu produksi sitokin inflamasi seperti L8, IL6, IL1 beta, dan TNF-alfa yang menyebabkan peradangan dan peningkatan aktivitas keratinosit. Sebagai akibatnya, terjadi hiperkeratosis yang menumpuk, menyumbat, dan asam linoleat yang dibawa sebum berubah menjadi komedo, lalu komedo ini dapat semakin berkembang dan membentuk jerawat. Gejala jerawat memiliki gambaran klinis yang beragam, mulai dari komedo, papula, dan pustule hingga nodul dan jaringan parut. Sehingga disebut penyakit kulit pleomorfik, jerawat lebih sering muncul di daerah tempat kadar kelenjar sebasea tinggi seperti wajah, dada, punggung, vagina, dan bibir. Menurut Habibie dan Aldo, 2019, jerawat merupakan timbunan kelenjar minyak pada kulit yang terlalu aktif, yang tersumbat oleh kotoran, dan terjadi infeksi karena adanya bakteri S. aureus. Ketika kelenjar minyak di kulit terlalu aktif, biasanya jerawat muncul di permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung. Dan timbunan lemak berlebih bisa menyumbat pori-pori kulit. Jika tumpukan tersebut bercampur dengan keringat, debu, dan kotoran lainnya, maka akan menimbulkan timbunan lemak dan flek hitam yang disebut komedo. Ada bakteri di komedo, kemudian peradangan yang disebut jerawat, yang ukurannya bervariasi dari kecil hingga besar, berwarna merah dan terkadang bisul, dan menyebabkan rasa sakit. Penyebab jerawat pasti dari akne vulgaris masih belum diketahui, tetapi beberapa penyebab telah diajukan yang diyakini memiliki peran internal, termasuk faktor internal seperti peningkatan sekresi sebum, hiperkeratosis, folikel rambut, dan koloni bakteri Propionibacterium, dan inflamasi serta faktor ekstrinsik yaitu stres, iklim atau suhu atau kelembapan, kosmetik, diet, dan obat-obatan. Sejalan dengan literatur, penyebab pasti dari patogenesis akne vulgaris masih belum jelas. Namun, banyak faktor yang berhubungan dengan patogenesis jerawat seperti perubahan pola keratinisasi, peningkatan sekresi sebum, peningkatan kandungan androgen, psikologis, dan perkembangan stres, serta faktor lain seperti usia, ras, keluarga, makanan, dan iklim atau cuaca. Terapi farmakologi. Terapi obat sintetik sebagai terapi jerawat dapat diberikan topikal maupun sistemik. Pemberian terapi berdasarkan tingkat keparahan jerawat. Obat-obat sintetik untuk mengatasi jerawat antara lain benzoil peroksida, retinoid, isotretinoid, antibiotik, hingga kontrasepsi oral. Yang pertama ada asam salisilat. Golongannya obat bebas, kategorinya keratolitik, kegunaan obatnya mengurangi peradangan seperti kemerahan serta membersihkan pori-pori yang tertutup. Hal yang perlu diperhatikan untuk penggunaan luar saja. Jauhkan kotak langsung dengan mata jika terjadi iritasi kulit. Kurangi penggunaan dan hentikan penggunaan jika iritasi kulit berlanjut. Konsultasikan dengan dokter untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kontraindikasinya reaksi hipersensitivitas. Aturan pakainya dioleskan pada wajah yang berjerawat pagi, siang, dan malam. Contoh obatnya ada Feryl Acne Gel dan Acne Sealing Gel. Mekanisme kerjanya bekerja sebagai keratolitik dengan cara melarutkan semen interseluler. Hal ini menyebabkan perlunakan, pembengkakan, dan maserasi jaringan hiperkeratolit. Selanjutnya ada sulfur atau belerang. Golongan obatnya obat bebas, kategorinya anti jerawat, contoh obatnya Acne Lotion. Mekanisme kerjanya sebagai keratolitik, sulfur digunakan berinteraksi dengan cysteine pada keratinosit. Cysteine merupakan salah satu asam amino yang terkandung dalam stratum corneum yang memiliki peran penting pada proses keratonisasi normal. Sulfur juga memiliki aktivitas sebagai antifungi.
Selanjutnya nih ya, Berikutnya ada benzolik peroksid, golongan obat bebas terbatas, kategorinya anti jerawat. Kegunaan obat mengurangi peradangan serta dapat membunuh bakteri penyebab jerawat. Hal yang perlu diperhatikan, konsultasi kepada dokter atau apoteker bagi anak-anak di bawah 12 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kontraindikasinya reaksi hipersensitivitas, aturan pakainya oleskan tipis-tipis 2 kali sehari pada tempat yang berjerawat dan sekitarnya. Hindarkan pemakaian secara berlebihan. Contoh obat, benzolat 2,5%. Mekanisme kerjanya sebagai agen bakterisidal yang bekerja dengan melepaskan oksigen radikal bebas sehingga dapat mengoksidasi protein bakteri. Benzoli peroksid juga bekerja sebagai agen sebastik dan keratik ringan. Berikut ada clindamycin fosfat, golongan obat keras kategori antibiotik. Penggunaan obatnya antibiotik topikal yang digunakan untuk mengobati jerawat parah pada anak-anak yang berusia minimal 12 tahun dan orang dewasa. Hal yang perlu diperhatikan tidak untuk pemakaian jangka panjang. Bila gangguan pada kulit tetap ada, sebaiknya konsultasikan pada dokter. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap clindamycin atau lincomycin. Aturan pakai oleskan gel 1-2 kali sehari. Contoh obatnya Mediclin, mekanisme kerjanya bekerja dengan cara mencegah sintesis. Berikutnya ada tritinoin atau retinoid acid. Golongan obat keras kategori anti jerawat, penggunaan obat sediaan pengobatan jerawat, pembersih, dan pelindung kulit. Kontraindikasi reaksi hipersensitivitas, aturan pakai oleskan tipis-tipis pada kulit yang berjerawat atau berkomedo, gunakan sebelum tidur. Contoh obatnya Vitasid 0,1% krim atau gel. Mekanisme kerjanya bekerja pada reseptor asam retinoat A dan reseptor retinoat X, kemudian membersihkan efek antiinflamasi. Selain itu, obat ini juga bekerja dengan cara memodifikasi keratinasi. Terapi non-farmakologi jerawat yaitu mencuci wajah dengan tepat, tidak memanjat jerawat, hindari stres, memperbaiki pola makan dan gaya hidup. Daun sirih merah sebagai salah satu pengobatan herbal dipercaya sebagai zat eugenol yang berperan sebagai antifungal atau anti jamur, sehingga mampu menghambat perkembangan sel tunas penyebab jerawat, dan zat antiseptik berkhasiat untuk membunuh bakteri penyebab munculnya jerawat. Pengobatan herbal menjadi alternatif pengobatan dalam mengatasi akne vulgaris dengan menghindari efek samping dari penggunaan obat-obatan sintetik. Beberapa tanaman telah terbukti memiliki aktivitas anti jerawat, di mana tiap tanaman herbal tersebut memiliki kandungan senyawa yang berbeda dengan mekanisme aksi yang berbeda pula. Berikut contoh obat jerawat herbal ada Darcy, Jersey, dan Kapsida. Berikut adalah percakapannya. Selamat siang, Kak. Selamat datang di Apotek Diva. Saya dengan apoteker Indah. Ada yang bisa saya bantu? iya siang Mbak, saya mau membeli obat jerawat. Maaf, sebelumnya dengan kakak siapa ya? Nama saya Ilmi Mbak. Baik, kalau boleh tahu, keluhannya seperti apa? Jadi gini Mbak, jerawat saya lebih banyak muncul dari biasanya. Terus saya ngerasa gatel-gatel, kemerahan, dan nyeri pada bagian jerawatnya. Sebelumnya, apakah kakak menggunakan make up secara rutin dan setelah penggunaannya dibersihkan? Iya Mbak, saya memang pengguna make up secara rutin. Dan akhir-akhir ini saya suka lupa untuk membersihkan make up gitu Mbak. Apakah kakak menggunakan obat secara rutin? Enggak, Apakah sudah pernah ke dokter? belum. Dari keluhan kakak yang dirasakan, jadi jerawat ini muncul karena penggunaan kosmetik yang tidak dibersihkan, sehingga akhirnya menimbulkan pori-pori atau juga bisa jadi penggunaan kosmetik yang tidak cocok. Oh gitu Mbak, kira-kira obat yang cocok untuk jerawat saya ini apa ya Mbak? Ini saya kasih obat Verial Acne Gel. Untuk cara penggunaannya, dioleskan 3 kali sehari tipis-tipis pada bagian berjerawat. Setelah jerawatnya hilang, dihentikan ya pemakaiannya. Obat ini khasiatnya dapat mengurangi peradangan serta dapat membunuh bakteri penyebab jerawat. Untuk efek samping dari obat ini berupa iritasi.
Untuk cara penyimpanannya, jangan sampai terkena matahari langsung dan disimpan di suhu ruang. Baik, Mbak. Apakah Kakak sudah paham? Iya, Mbak, sudah paham. Ya, saya sarankan setelah penggunaan make up, sebaiknya dibersihkan dan jaga pola makan. Jangan stres-stres, karena pola makan dan stres bisa memicu timbulnya jerawat. Baik, Mbak, terima kasih sarannya. Ya, untuk total harganya 25.000. Ini uangnya. Terima Ya. kasih ya, Mbak. Ya, terima kasih kembali. Semoga lekas sembuh. Sekian dari presentasi kami. Ya, sudah. Jerawat, akhirnya obatnya akne. Eh, Pemakaian karena penyebabnya adalah pemakaian kosmetik sehingga menimbulkan jerawat gitu ya. Kenapa pilihan obatnya akne sih, kan banyak obat yang lain? Iya tadi apa ya, akne apa Feril ya obatnya ya? Feril, Bu. Kenapa? Feril isinya asam salisilat kan ya? Iya. Nah, tadi kan bukannya ada kemerah-merahan ya? Benar nggak sih? Tadi keluhannya gimana? Ada merah, ada gatal gitu nggak? Coba lihat di percakapannya lagi. Iya, Bu, ada Rasa keluhan itu. kemerahan. Nah, biasanya kemerahan, gatal itu tanda-tanda adanya infeksi. Tuh, ya. Nah, sekarang kalau misalnya asam salisilat, asam salisilat, Feril itu isinya asam salisilat. Asam salisilat kegunaannya apa ya tadi yang udah dijelasin pertama kali? Sebagai antiseptik ya. Benar nggak? Tadi teorinya asam salisilat. Mengurangi peradangan seperti kemerahan serta membersihkan pori-pori yang tertutup. Oke, bisa ya. Asam salisilat tadi itunya Iya, Bu, bisa. apa indikasinya bisa ya. Oke, berarti pemilihan obatnya sudah tepat ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara pemakaian akne itu tadi dijelasin nggak? Jadi sebelum pakai obat jerawat, kulit mukanya harus dibersihkan, gitu dijelasin nggak? Bagaimana cara memakai salesnya gitu? Dijelasin, Bu, cara pemakaiannya. Oke. Kemudian berapa kali seharinya? Disebutin juga. 3 kali Disebutin. sehari. 3 kali sehari itu kapan 3 kali sehari? Kayak minum obat tablet? Pagi, siang, sama malam, Bu, mau tidur. Gimana caranya sih yang orang dia masih bekerja, terus dia pakai jerawat gitu? Saya tanya kalau 3 kali sehari nih wajar apa enggak gitu loh. Ada nggak kalian pernah baca nggak Feril itu dipakainya kapan? Jangan-jangan dipakainya hanya mau tidur saja atau setelah mandi ya atau gimana gitu? Nggak ada ya? Saya nggak lihat ya. Atau suka-suka aja, kalau kayak gitu suka-suka aja berarti ya ditempelin aja sendiri gitu ya. Oke. Oke. Kemudian, kemudian bagaimana cara memakai salesnya gitu? Bagaimana cara memakai salesnya gitu? Oke. Kemudian, kemudian 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 bagaimana cara
Gimana 3 kali seharinya sih? Nggak ditulis di sini nih. Ada Bu itu ditulis. Di penjelasan asam salisilatnya juga ada ditulis. Dah, slide-nya yang atas deh. Berarti kira-kira pagi, siang, sore gitu. Iya Bu. Siang habis sholat Bu, habis wudhu. Pagi siang malam, Bu. Ya sudah. Oke. Ya. Nah, terus cara pencegahannya supaya nggak jerawat? Udah ada? Ada Bu di atas. Udah slide-nya ke atas. Ada. Ya udah. Berarti udah lengkap ya. Kemudian cara penyimpanannya? Sudah juga, Bu. Penyimpanannya di mana? Bagaimana cara penyimpanannya? Hindari dari sinar matahari langsung. Iya. Ya, simpan pada suhu ruangan. Oke, benar. Ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup, udah lengkap percakapannya. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Makasih Ada Bu. lagi nggak yang ini? Yang presentasi obat jerawat satu lagi nggak ada? Udah selesai ya? Habis. Masih ada, Bu. Satu lagi. Satu lagi. Ya udah. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan mengenai swamedikasi jerawat, disusun oleh saya sendiri, Diahayu dan Yulita. Kemudian definisinya, akne ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu akne yang berarti sebuah titik. Kemudian menurut Harkness, jerawat atau akne vulgaris ini merupakan kelainan kronis akibat meningkatnya aktivitas kelenjar lemak yang biasanya menghasilkan zat berminyak yang disebut dengan sebum, pelumas kulit, dan rambut. Kemudian jerawat adalah istilah awam untuk akne vulgaris yang biasa terjadi pada usia remaja ketika terjadi perubahan hormon sehingga menghasilkan lebih banyak minyak. Keadaan ini cenderung diturunkan dalam keluarga dan sama sekali tidak berbahaya. Kemudian ini klasifikasi dari jerawat berdasarkan FDA. Ini tipe 1 almost clear, non-inflammatory lesion, jarang ditemukan dengan tidak lebih dari 1 papule. Kemudian tipe 2 mild, terdapat beberapa nil dan sedikit terdapat papule atau pustule. Kemudian tipe 3 ini moderat, terdapat banyak nil dan beberapa inflammatory lesions dengan tidak lebih dari 1 nodul. Kemudian tipe 4 SERV, terdapat lebih banyak nil dan ILS tetapi tidak banyak terdapat nodul. Kemudian gejala dari jerawat, kulitnya sering berminyak, kemudian bintik merah, menonjol dan sakit, umumnya berisi nanah, biasa di bagian wajah, bisa juga timbul di bagian kulit kepala, leher, punggung, dan dada bagian atas. Kemudian penyakit ini ditandai oleh lesi. Kemudian lesi non-inflamasi yaitu komedo dapat berupa komedo terbuka yang terjadi akibat oksidasi melanin atau komedo tertutup. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu keturunan, kemudian stres dan emosi, musim, diet atau asupan makanan, menstruasi, obat-obatan, kemudian kosmetika. Selanjutnya ini swamedikasi akne hanya layak bagi kasus yang tidak terlalu berat. Pengobatan dari kasus-kasus yang lebih serius sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dari dokter yang dapat memilih obat yang tepat, seperti dalam kasus terjadinya peradangan atau jerawat inflamatori yang parah ataupun pada kondisi pasien yang tidak bisa ditangani terhadap obat-obatan akne bebas.
Kemudian terapi farmakologi jerawat. Dilanjutkan oleh Mbak Yulita. Di sini ada tabel pengobatan topikal jerawat. Contoh zat berkhasiatnya ada asam salisilat, ada nama dagangnya Acnoderm N, kandungannya ada antibiotiknya neomycin, terus dioleskan pada kulit yang berjerawat, juga efek sampingnya tapi menimbulkan iritasi kulit. Selanjutnya ada zat berkhasiatnya Resorcinol, merek dagangnya Clearasil, ada yang berwarna, ada yang putih. Sama dioleskan pada bagian kulit yang berjerawat, efek sampingnya juga bisa iritasi dan alergi. Selanjutnya ada benzoil peroksida. Nama dagangnya ada Benzolac dan Pimplek. Cara pakainya juga sama, dioleskan pada kulit yang berjerawat, efek sampingnya bisa timbul iritasi pada kulit. Ini yang contoh obatnya Benzolac gel. Deskripsinya merupakan suatu gel yang mengandung benzoil peroksida 2,5%, digunakan untuk pengobatan jerawat. Benzolac sendiri bekerja dengan cara menurunkan konsentrasi asam lemak bebas dalam sebum. Dia juga bersifat antimikroba terhadap Propionibacterium acnes dan bersifat keratolitik. Indikasinya untuk pengobatan jerawat acne vulgaris, dosisnya bisa dioleskan 2 kali sehari pada jerawat. Aturan pakainya dioleskan tipis-tipis pada bagian yang berjerawat saja dan sekitarnya, hindari pemakaian secara berlebihan. Dan juga hindari dengan kontak mata, mulut, dan membran mukosa lainnya. Kontraindikasinya hipersensitif, wanita hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di bawah 12 tahun. Efek samping yang ditimbulkan dari Benzolac sendiri bisa kulit kering, eritema, pengelupasan kulit, dan sensasi terbakar, pruritus, iritasi, dermatitis kontak alergi, pembengkakan wajah, reaksi hipersensitivitas. Bila efek samping menetap bahkan memburuk, harus segera dihentikan penggunaannya dan konsultasikan ke dokter. Obat ini termasuk obat bebas, bisa dijual bebas di apotek. Selanjutnya Vitasid 0,025%. Vitasid juga merupakan obat jerawat topikal dengan kandungan retinoid acid atau asam retinoat. Retinoid acid sendiri itu meningkatkan mitosis dan pergantian sel epidermal secara menekan sintesis keratin. Permeabilitas kulit meningkat menyebabkan hilangnya cairan sehingga memudahkan pengelupasan kulit dan mencegah terbentuknya pengupasan kulit. Oleh karena itu, Vitasid Cream efektif digunakan untuk pengobatan jerawat komedogenik, papul, dan pustul. Dalam pengobatan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Pembelian obat ini juga memerlukan edukasi terkait penggunaan dan pengkonsumsian obat yang tepat dan aman terhadap pasien. Indikasinya hanya untuk kalangan medis, acne vulgaris atau jerawat, hiperpigmentasi bintik-bintik, kekasaran, kerutan halus pada kulit yang mengalami photo damage. Dosisnya penggunaan obat ini harus dengan sesuai petunjuk dokter, bisa dioleskan 1 kali sehari pada malam hari, dioleskan sebelum tidur. Kontraindikasinya dermatitis akut, eksema, rosacea. Efek sampingnya ada eritema, edema kulit melepuh, hipo, dan hiperpigmentasi sensitif terhadap cahaya matahari. Obat ini tidak dijual bebas, harus dengan resep dokter. Nah, ini ada fungsi masing-masing bahan yang tadi. Ada benzoil peroksida, berkhasiat keratolitik, bakteriostatik, bisa juga untuk memutihkan. Efek lainnya mengurangi jumlah komedo dan mencegah pembentukan komedo baru. Kalau retinoid acid berkhasiat untuk berkurangnya jerawat inflamasi, berkurangnya jerawat non-inflamasi, berkurangnya indeks IgA. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi jerawat, dengan rutin membersihkan wajah secara teratur, menggunakan antiseptik cleanser untuk menghilangkan kotoran di permukaan kulit. Kemudian untuk laki-laki mencukur, harus sering dilakukan, cukur rambut. Selanjutnya membersihkan komedo dengan melakukan facial di klinik-klinik kecantikan atau salon. Bisa juga menghindari sinar ultraviolet sehingga disarankan menggunakan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Juga bisa menghindari penggunaan kosmetik yang dapat menimbulkan iritasi dan jerawat.
Ada juga terapi herbal jerawat dengan minum air perasan jeruk nipis dan madu. Dia diindikasikannya untuk pengobatan topikal untuk jerawat papul dan pastul. Mekanismenya, madu mengandung antiseptik yang dapat mencegah peradangan dan air perasan jeruk nipis dapat mengurangi minyak pada wajah sehingga mencegah nempelnya kotoran. Ini juga bisa ditotolkan di wajah yang berjerawat, gunakan selama 6 hari, selalu dimonitoring efek peradangan pada kulitnya, konselingnya penggunaan harus rutin selama 6 hari. Selanjutnya ada contoh dialog suami dikasih jerawat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, jadi akhir-akhir ini wajah saya jerawatan, padahal sebelumnya saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Itu kira-kira kenapa ya, Mbak? Maaf ya, Mbak. Sebelumnya boleh saya tahu umur Mbak berapa ya? Umur saya 21 tahun, Bu. Kalau dari saya yang lihat, jerawat yang tumbuh di wajah Mbak ini ada kecil dan besar beberapa. Yang kecil-kecil itu seperti jerawat akibat alergi kosmetik. Mbak akhir-akhir ini ada menggunakan produk kosmetik yang sebelumnya belum pernah Mbak pakai. Oh iya, Bu. Saya baru-baru ini emang menggunakan kosmetik baru. Ini direkomendasikan sama teman saya. Dia pakai produk kosmetik itu terbukti wajahnya jadi mulus banget. Jadi saya tertarik untuk mencobanya. Memang pada saat awal pemakaian tumbuh jerawat, tapi saya biarin aja, Bu. Tapi kok malah jadi gini ya sekarang? Oh gitu ya Mbak. Sebenarnya penggunaan kosmetik di setiap kulit wajah itu beda-beda Mbak. Jadi tergantung sama sensitivitas dari jenis kulit wajah si penggunanya. Mungkin memang benar di kulit teman Mbak itu cocok, tapi di kulit wajah Mbak belum tentu cocok. Kemungkinan jerawat yang Mbak alami ini karena ketidakcocokan bahan kosmetik terhadap kulit wajah Mbak karena sebelumnya di wajah Mbak nggak tumbuh jerawat sebelum pemakaian kosmetik, serta mungkin pada saat pembersihan make up pada malam hari juga kurang bersih dalam pembersihannya, sehingga semakin membuat timbulnya jerawat tersebut. Oh, pembersihan wajah malam hari itu berpengaruh ya, Bu? Iya, itu juga berpengaruh, Mbak. Jadi kira-kira ini jerawat karena kosmetik yang saya pakai ya, Bu? Terus solusinya gimana ya, Bu? Sebelumnya saya mau tanya dulu, Mbak ini sudah pernah pakai obat jerawat semenjak muncul jerawat ini sebelumnya? Belum pernah, Bu. Soalnya saya bingung, agak panik juga ngobatinnya gimana. Sebentar ya, Mbak, saya ambilkan obatnya dulu ya. Iya, Bu. Ini Mbak, obat jerawat benzolat gel. Jadi untuk cara penggunaannya itu sangat mudah ya Mbak. Caranya Mbak cuci tangan dulu, terus bersihkan muka Mbak dulu, kemudian oleskan pada ujung jari Mbak. Pemakaiannya 2 kali sehari dioles tipis ya. Dilihat 3 hari apakah makin membaik atau Mbak mengalami iritasi kulit atau kekeringan pada kulit Mbak. Kalau mendapatkan hasil positif, jerawat berkurang, tetap gunakan 2 kali sehari sampai jerawatnya menghilang semua ya Mbak. Tetapi kalau mengalami iritasi atau kulit menjadi kering, kurangin dosisnya menjadi 1 hari sekali. Kemudian untuk penyimpanannya agar dijauhkan dari sinar matahari langsung ya, disimpan di suhu ruang aja Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Eh, Harganya berapa ya, Mbak? Ini untuk harganya 15.000 ya Mbak. Bu.
Oh iya Mbak, kalau nanti misalkan jerawat saya makin parah itu bagaimana ya Bu? Kalau misalkan setelah penggunaan obat ini jerawat Mbak menghilang, hentikan penggunaan saat sudah sembuh tidak ada jerawat lagi. Tapi kalau setelah penggunaan obat ini semakin parah, sebaiknya hentikan penggunaan obat dan segera periksa ke dokter kulit ya. Baik Bu. Bagaimana Mbak udah mengerti bagaimana cara penggunaannya? Iya sudah Bu. Jadi nanti sebelum saya pakai, saya cuci mukanya dulu. Lalu saya cuci tangan. Baru dioleskan di kulit yang berjerawat. Dipakai selama 3 hari. Begitu ya Mbak? Apa gimana Mbak? Coba Mbak, mohon maaf minta diulangi. Jadi gini Mbak, obat jerawatnya ini saya kasih nih benzoat gel. Kemudian untuk pemakaiannya ini dipakai 2 kali sehari ya Mbak, dioles tipis aja. Nah nanti dilihat 3 hari apakah makin membaik atau Mbak mengalami iritasi kulit atau kekeringan pada kulit Mbak. Nah apabila nanti hasilnya bagus, jerawatnya berkurang, tetap gunakan ya Mbak 2 kali sehari sampai jerawatnya hilang semua. Tapi kalau mengalami iritasi, itu dikurangin dosisnya menjadi 1 hari sekali aja. Gitu, Mbak. Oh iya, baik Mbak. Ya sudah, saya beli obatnya Mbak. Terima kasih. Sama-sama, semoga lekas sembuh. Baik. Oke, kadang-kadang percakapannya tadi pakai ibu, baik Bu, tapi terakhir-terakhir iya Mbak, makasih Mbak. Iya Bu, Aduh refleks. kalian tidak konsisten. Ya mentang-mentang baru latihan ya, yang satu pakai Mbak, tiba-tiba besok nanti pakai ibu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau yang lain udah sama ya, udah udah sesuai dengan yang diminta tahapan-tahapan somedikasi apa yang ditanyakan, apa yang harus apa namanya dipastikan ke pasien, apa yang harus ya soal ada yang mau ditanyakan? Ibu mohon maaf tadi sepertinya suaranya hilang. Oh, sekarang masih hilang kah? Udah Bu, sekarang udah ada. Oke, Tadi pas ya. penjelasan Ibu. Ya, jadi udah ini sudah cukup apa namanya dari apa namanya percakapan yang sudah dilakukan udah sesuai ya dengan poin-poin pada saat dilakukannya swamedikasi ya. Oke, Mas. Tapi nanti ingat maksudnya pastikan apa namanya penyebutan nama kalau misalnya dia ibu ya ibu terus nanti ada ibu ada mbak ya. Dilihat lagi ya ininya. Kalau misalnya seumuran seumuran dengan kita gitu ya, ya kita apa namanya kita sebagai yang ngasih obatnya di apotek ya nggak apa-apa juga panggil mbak ya. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua mungkin hormatnya pakai ibu gitu kali ya. Iya, baik Bu. Oke, terus untuk UTS seperti biasa soalnya 40 soal pilihan berganda. Nah, kalau swamedikasi ini kalau saya rasa karena obat-obatnya juga obat-obat yang biasa rutin kalian biasa dengar, jadi kayaknya ya kalian hanya baca-baca sekilas lah, mudah dan gampang kalau menurut saya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama.